Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Aulia Rahmah dengan NIM 2018-710-807. Di sini saya mau menjelaskan tentang lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah. Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru. Lingkungan pemasaran itu sendiri merupakan komponen kekuatan-kekuatan di luar aspek pemasaran, aspek yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan yang terdiri dari lingkungan internal atau mikro dan lingkungan eksternal atau makro. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama Indra Putra, NIM 2018-710-757. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Sebelum melanjutkan, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi manajemen pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu ada dua macam lingkungan pemasaran. Yang pertama yaitu lingkungan pemasaran internal. Apa itu lingkungan pemasaran internal? Dalam merancang pemasaran, manajemen pemasaran selalu berhubungan dengan kelompok lain, dan dalam perusahaan seperti manajemen yang tingkat atas atau keuangan dan pengembangan produk dari bagian pembeli, dari bagian pabrik dan bagian akuntansi. Nah, manajemen tingkat atas menetapkan misi perusahaan dengan tujuan strategi secara luas dan kebijakan perusahaan. Manajer perusahaan membuat keputusan berdasarkan rencana yang dibuat oleh manajer tersebut. Nah, yang kedua yaitu lingkungan pemasaran eksternal. Nah, sebelumnya itu lingkungan pemasaran eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan pemasaran eksternal mikro dan lingkungan pemasaran eksternal makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siljo Aditya Pramana dengan NIM 2018-710-927. Saya akan mempresentasikan atau menerangkan tentang lingkungan pemasaran eksternal yang sebelumnya sudah diterangkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkannya. Satu, perusahaan. Ini macam-macam. Itu perusahaan yaitu struktur organisasi perusahaan itu sendiri, strategi pemasarannya yang diterapkan oleh bagian manajemen pemasaran harus memperhitungkan kelompok lain di perusahaan dalam merumuskan rencana pemasarannya, seperti manajemen puncak, keuangan perusahaan, penelitian dan pengembangan, pembelian produksi, dan akuntansi serta sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, karena manajer pemasaran juga harus bekerja dengan para staf di bidang lainnya. Yang kedua, pemasok atau supplier. Para pemasok adalah perusahaan-perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa. Kadangkala perusahaan juga harus memperoleh tenaga kerja, peralatan, bahan bakar, listrik, dan faktor-faktor lain dari pemasok. Perkembangan dalam lingkungan pemasok dapat memberi pengarah yang amat berarti terhadap pelaksanaan pemasaran suatu perusahaan. Manajer pemasaran perlu mengamati kecenderungan harga diri masukan-masukan terpenting bagi kegiatan produksi perusahaan mereka. Kekurangan sumber-sumber bahan minta pemotongan tenaga kerja. Yang ketiga, para perantara pemasaran. Para perantara pemasaran adalah perusahaan-perusahaan yang membantu perusahaan dalam promosi
penjualan dan distribusi barang dan jasa kepada para konsumen akhir. Para perantara pemasaran ini meliputi perantara, yaitu perusahaan atau individu yang membantu perusahaan untuk menemukan konsumen. Mereka terbagi dua macam, yaitu agen perantara seperti agen, pialang, dan perwakilan produsen yang mencari dan menemukan para pelanggan dan atau mengadakan perjanjian dengan pihak lainnya. Yang pertama, perusahaan distribusi fisik. Perusahaan seperti ini membantu perusahaan dalam penyimpanan dan pemindahan produk dari tempat asalnya ke tempat-tempat yang dituju. Yang kedua, para agen jasa pemasaran seperti perusahaan atau lembaga penelitian pemasaran, agen periklanan, perusahaan media, dan perusahaan konsultan pemasaran. Kesemuanya membantu perusahaan dalam rangka mengarahkan dan mempromosikan produknya ke pasar yang tepat. Yang keempat, para pelanggan, yaitu pasar-pasaran sasaran suatu perusahaan yang menjadi konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan, apakah individu, lembaga, organisasi, dan sebagainya. Yang kelima, para pesaing, yaitu dalam usahanya melayani kelompok pasar pelanggan. Perusahaan tidaklah sendiri usaha suatu perusahaan untuk membantu sebuah sistem pemasaran yang efisien guna melayani pasar berarti disaingi oleh perusahaan lain. Sistem pemasaran ini juga mendapatkan strategis yang diterapkan perusahaan dikelilingi dan dipengaruhi oleh sekelompok pesaing. Keenam, masyarakat umum. Sebuah perusahaan juga harus memperhatikan sejumlah besar lapisan masyarakat yang tentu saja besar atau kecil menaruh perhatian terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan, apakah mereka menerima atau menolak metode-metode dari perusahaan dalam menjalankan usahanya, karena kegiatan perusahaan itu pasti mempengaruhi nikmat atau minat kelompok lain. Kelompok-kelompok inilah yang menjadi masyarakat umum. Terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yafi Sandiatin, tim 2018-710-599. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro adalah kependudukan masyarakat yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan yang mempunyai pengaruh tidak sekaligus terhadap usaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur lingkungan makro perusahaan, yaitu lingkungan kependudukan demografi. Ketentuan lingkungan yang pertama dimonitor adalah kependudukan manusia yang membentuk pasar. Perkembangan kependudukan dari waktu ke waktu terus meningkat dapat merupakan suatu peluang sekaligus menjadi timbul dari suatu usaha. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lingkungan ekonomi adalah tentang daya beli. Daya beli masyarakat masih bergantung pada pendapatan, harga, hutang, tabungan, dan ketentuan kredit saat ini. Oleh karena itu, perusahaan dapat memperhatikan tren utama dalam pendapatan dan pola pembelanjaan konsumen. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arlin Karisma Santika dengan NIM 2019-710059. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya mengenai lingkungan fisik atau lingkungan alam. Lingkungan fisik biasanya dikaitkan dengan kondisi lingkungan alam di sekitar usaha serta infrastruktur yang tersedia. Pasar harus menyadari peluang dan tantangan yang timbul akibat kekurangan bahan baku, biaya energi yang meningkat, tingkat polusi yang meningkat, dan peran pemerintah yang berubah dalam perlindungan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya ada lingkungan teknologi.
Teknologi sendiri merupakan salah satu alam yang dapat mendorong perkembangan usaha suatu perusahaan. Pemasar harus mengamati tren-tren teknologi yang ada saat ini, seperti langkah perubahan teknologi yang semakin meningkat cepat, peluang inovasi yang tidak terbatas, anggaran litbang yang beragam, dan peraturan yang meningkat atas perubahan teknologi tersebut. Kemudian yang kelima ada lingkungan politik atau hukum. Lingkungan ini dipengaruhi oleh perkembangan perundang-undangan yang berlaku dan sikap pemerintah yang memengaruhi dan membatasi gerak-gerak usaha perusahaan. Pembahasan mengenai tren politik utama dan implikasinya terhadap manajemen pemasaran, yaitu undang-undang yang mengatur tentang bisnis dan pertumbuhan kelompok dengan kepentingan khusus. Kemudian yang terakhir ada lingkungan sosial atau budaya. Lingkungan ini dipengaruhi oleh kultur masyarakat setempat. Ciri-ciri kebudayaan yang dapat menarik pemasar yakni tingkat kemapanan yang tinggi dari nilai-nilai budaya dasar dan keberadaan subkultur dari suatu masyarakat. Terima kasih.